Sarah mengatakan bahwa jumlah Roro tersebut sampai ratusan dan sering menampakkan diri di kegelapan malam. Misteri dan keanehan kediaman Winchester, teror roh-roh gentayangan. Hai, ketemu lagi di Bubu Station. Channel ini hanya untuk bersenang-senang. Everything's fun in here. Jadi kalau kalian ngerasa suka dan ngerasa videoku ini bermanfaat juga menghibur, jangan lupa seperti biasa untuk like, share, subscribe, juga nyalain lonceng notifikasi ting 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 ting. Jadi kalau ada video baru langsung dapat pemberitahuan. Thank you, terima kasih. Udah lama kita gak ngebahas tentang misteri-misteri. Hari ini aku bakal ngebahas tentang salah satu misteri yang paling terkenal di dunia, yaitu tentang kediaman Winchester di Amerika Serikat. Cerita tentang kisah misteri rumah Winchester itu semakin terkenal semenjak difilmkannya kisah ini di film bergenre horor berjudul Winchester. Do you believe in ghosts, Doctor? I do not believe in anything I cannot see or study. Nah, rumah Winchester ini dikenal sebagai properti rumah paling berhantu di Amerika Serikat. Cerita tentang rumah ini dihubungkan dengan kehidupan tragis dari si pemilik rumah. Pemilik rumah adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan anaknya yang bernama Sarah Winchester. Nama sebelum dia menikah dengan suaminya adalah Sarah Lockwood Darland, dan kemudian ditambahkan dengan Winchester setelah dia menikah dengan William Wyatt Winchester. Ia dilahirkan sebagai putri Leonard Pardee dan ibunya juga bernama Sarah di musim panas tahun 1839 di New Haven, Connecticut. Sarah Winchester itu tumbuh dalam keluarga yang serba berkecukupan dan dia mampu berbicara dengan 4 bahasa, dan juga Sarah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik. Kemudian dia pun menikah dengan seorang pria dari keluarga yang berkecukupan pula. Pada tanggal 30 September tahun 1862 di New Haven, Sarah menikah dengan William Wyatt Winchester, putra tunggal Oliver Winchester, pemilik Winchester Repeating Arms Company. Pasangan itu menikah pada tahun 1862 dan memiliki seorang putri yang diberi nama Annie Pardee Winchester. Putrinya lahir pada tanggal 15 Juni 1866 dan meninggal pada tanggal 25 Juli 1866 karena penyakit marasmus, yaitu semacam infeksi, kekurangan gizi, pembawaan lahir karena prematur. Dan setelahnya pasangan ini tidak memiliki anak lagi. Ayah mertua dari Sarah Winchester itu meninggal pada tahun 1880, yang kemudian hanya berselang setahun disusul oleh kematian suaminya pada tahun 1881 akibat penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi kan bisa bayangin, dia berturut-turut ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, mulai dari anaknya, terus ayah mertuanya, kemudian suaminya. Itu pasti dia benar-benar sangat terpukul dan sangat down sekali karena tiba-tiba langsung kehilangan orang-orang terdekatnya. Namun karena kematian-kematian tersebut, dengan demikian ia menerima warisan sebesar $20 juta, setara dengan 529.862,69
pada masa itu tahun 1800-an sebanyak apa, sedangkan zaman ini aja masih banyak. Selain itu, Sarah Winchester menerima sekitar 50% kepemilikan di perusahaan Winchester dan pendapatan $1.000 per hari setara dengan $26.493. Jadi dalam satu hari dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia bisa mendapatkan uang 370 juta pada masa itu. Sedangkan zaman sekarang aja 370 juta masih bisa beli mobil, ya kan? Setelah kematian suaminya, Sarah Winchester menjadi satu-satunya pewaris, seorang pewaris Amerika yang mengumpulkan kekayaan besar setelah kematian suaminya, William Wirt Winchester. Kepemilikannya di Winchester Repeating Arms Company menjadikannya salah satu wanita terkaya di dunia pada saat itu. Kemudian dia terkenal karena menggunakan kekayaannya yang besar untuk membangun sebuah rumah di California, San Jose selama 20 tahun. Jadi maksudnya dia membangun rumah itu masa pembangunannya selama 20 tahunan, bahkan lebih, katanya seperti itu. Dan legenda populer yang sangat diyakini oleh banyak orang selama hidupnya menyatakan bahwa dia meyakini dirinya dikutuk dan satu-satunya cara untuk meringankannya adalah dengan pindah dan membangun rumahnya di California dengan harta warisan peninggalan suaminya. Sejak kematiannya, rumah yang populer disebut dengan Winchester Mystery House yang luas ini telah menjadi objek wisata yang populer, terkenal dengan tangga yang tidak mengarah kemanapun, dan banyak koridornya yang berliku, aneh, serta penuh misteri. Kakiku kesemutan. Jadi gini, aku merangkum tentang Winchester House ini sangat panjang sekali, karena banyak sekali sumber-sumbernya juga. Jadi aku merangkumnya singkat dan segampang untuk dimengerti supaya kalian gak terlalu bertele-tele. Ini kakiku sampai kesemutan, aduh, kakinya kesemutan. Oke, kita lanjut ya. Dengan warisan sebanyak itu, Sarah mungkin bingung akan menggunakan uang tersebut untuk apa. Kalau kalian gimana? Misalnya punya pendapatan sekitar 300 jutaan sehari, kira-kira kalian bingung nggak mau ngabisinnya? Jawab di kolom komentar ya. Nah, karena saking bingungnya, akhirnya si Sarah Winchester itu memutuskan untuk bertemu dengan paranormal atau penasehat spiritualnya. Jadi dia bertemu dengan penasehat spiritualnya dan dia menceritakanlah tentang kecemasannya. Dan singkat cerita, sang penasehat spiritualnya tersebut mampu menghubungkan Sarah Winchester dengan suaminya yang telah meninggal dunia. Maksudnya roh suaminya. Jadi William yang telah meninggal dunia tersebut masuk ke dalam tubuh si paranormal dan dapat berkomunikasi dengan istrinya, Sarah Winchester. Nah, dalam pertemuannya itu suaminya menyarankan Sarah untuk meninggalkan rumahnya di New Haven, Connecticut dan menuju barat ke California. Apa yang harus dilakukan dengan uangnya pun, William menjawabnya dia harus menggunakan kekayaan itu untuk membangun rumah bagi roh-roh mereka yang telah menjadi korban senapan Winchester. Jangan sampai Sarah dihantui oleh roh-roh tersebut selama sisa hidupnya. Akhirnya si Sarah mengikuti kata-kata dari suaminya tersebut. Dan kemudian dia pindahlah ke California. Pada saat pembelian awal rumah itu hanya sebuah rumah pertanian kecil yang belum selesai, tetapi dengan cepat mengalami perubahan. Sarah Winchester menyewa tukang kayu untuk bekerja sepanjang waktu, memperluas rumah menjadi sebuah rumah dengan 7 lantai. Pada saat rumah itu selesai, lebih dari 20.000 galon cat telah digunakan untuk menutupi kayu. Sarah membangun rumah tersebut pada tahun
1884, rumah tersebut terus dibangun tanpa henti hingga Sarah meninggal dunia pada tahun 1922. Rumah tersebut dibangun tanpa ada perencanaan arsitektur sama sekali, sehingga banyak sekali bagian-bagian rumah yang aneh dan tidak berada pada tempatnya. Mulai dari tangga yang berbeda-beda ukuran, pintu di lantai 2 yang mengarah langsung keluar ruangan tanpa balkon, beberapa pintu dan jendela yang mengarah ke tembok, bahkan ada lorong-lorong yang mengarah pada sudut buntu tanpa ada ruangan di sekelilingnya. Rumah Winchester ini juga memiliki banyak sekali jalan rahasia, pintu perangkap, lantai berjendela, bahkan ada tangga yang bisa langsung mengarah jauh ke ruangan lainnya. Angka 13 juga kerap menyelimuti rumah ini. Di dinding rumah banyak sekali motif yang berjumlah 13. Ada 13 panel di langit-langit dan bahkan ada 13 gantungan baju di ruangan-ruangan tertentu. Jadi kira-kira gimana kalau kalian punya rumah yang banyak ruangan? Kalau aku sih, menurut aku pribadi, kalau rumah terlalu banyak ruangan jadinya serem, nyeremin. Dan pada pergantian abad, Sarah Winchester telah memiliki sebuah rumah yang besar, ditata dengan aneh, dengan 7 lantai, 161 kamar, 47 perapian, 10.000 panel kaca, 2 ruang bawah tanah, 3 lift, dan interior seperti rumah mewah yang misterius. Di rumah pakai lift. Para pelayan yang bekerja di rumah ini pun dibekali peta agar tidak tersesat. Aku peta. Bukan ya, itu Dora. Rumah ini pada tahun 1956 itu ada gempa besar yang meluluh lantakan sebagian rumah ini. Rumah ini juga dilengkapi teknologi tinggi yang tidak umum pada masa itu, mulai dari elevator hingga alat komunikasi yang memudahkan Sarah Winchester untuk berbicara dengan staf di rumahnya yang luas tersebut. Sekali lagi, the reason why Sarah Winchester membangun rumahnya seperti ini karena ia percaya bahwa dirinya dikutuk oleh arwah yang meninggal karena tembakan senapan senjata yang dibuat oleh Winchester. Karena itu, tujuan dari membuat desain rumah itu aneh untuk menyesatkan para roh-roh penasaran tersebut agar para hantu tidak bisa menangkapnya. Oh my god. Sarah mengatakan bahwa jumlah roh-roh tersebut sampai ratusan dan sering menampakkan diri di kegelapan malam. Namun, ada pula satu cerita tentang kediaman Winchester ini. Mereka percaya bahwa bangunan ini didesain oleh penghuni dari dunia lain. Meski kebenaran dari berita ini tidak jelas, dan salah satu cerita dari pekerja di rumah Winchester mengatakan bahwa Sarah Winchester kerap bermalam di ruang pemanggilan arwah di salah satu puncak menara bangunan yang kini disebut dengan The Witch Cap atau topi penyihir wanita. Setelah menginap di tempat tersebut, pada pagi harinya ia muncul dengan kertas yang berisi rencana lanjutan pembangunan rumah Winchester. Lanjut ke kematian Sarah. Sarah itu meninggal dunia pada tahun 1922 tanggal 5 September, meninggal dalam tidurnya karena gagal jantung. Sebuah kebaktian diadakan di Palo Alto, California, dan jasadnya berada di pemakaman Alta Mesa sampai kemudian dipindahkan ke New Haven, Connecticut, dimakamkan di sebelah suami dan anak bayi mereka di pemakaman Evergreen, New Haven, Connecticut. Dia meninggalkan surat wasiat yang ditulis dalam 13 bagian yang dia tanda tangani 13 kali. 13. Barang-barang di Winchester Mystery House diserahkan kepada keponakannya, Marian Marriott, yang
hanya mengambil apa yang diinginkannya dan diminta untuk melelang sisanya. Nah, ini dia teori-teori beberapa sejarawan Amerika Serikat. Yang pertama, beberapa sejarawan Amerika Serikat menganggap rumah tersebut adalah bukti fisik dari pikiran Sarah yang sedang mengalami depresi karena kehilangan keluarganya dalam waktu singkat. Teori yang kedua adalah Sarah ini sering berubah pikiran. Suatu hari ia ingin membangun A, namun setelah dibangun rencananya diganti menjadi B, sehingga banyak sudut dan bagian rumah yang terlihat tertumpuk dan tidak masuk akal. Ya, bisa juga. Kemudian ada teori selanjutnya yang mengatakan bahwa Sarah tidak pernah menghentikan pembangunan itu karena ingin memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat kecil. Diketahui Sarah Winchester adalah seorang yang sangat baik hati. Dia bahkan memiliki sebuah rumah sakit untuk orang-orang yang kurang mampu. So, kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah kalian percaya bahwa Sarah Winchester diteror oleh roh-roh gentayangan akibat terbunuh oleh senjata api dari perusahaan mereka? Ataukah Sarah Winchester mengalami gangguan kejiwaan? Atau seperti para sejarawan yang mengatakan teori-teori tadi? Kalian boleh kasih komentar jawaban kalian di kolom komentarku di bawah. Kita diskusi sama-sama. Alright, baiklah. Sampai di situ saja pembahasan kita tentang Winchester Mystery House. Jadi kekayaan tidak menjamin semuanya. Sarah Winchester yang terlahir di keluarga yang berkecukupan, kemudian menikah dengan seorang pria dari keluarga berkecukupan pula. Lalu ternyata Tuhan berkata lain. Dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia maksud. Keluarganya satu persatu diambil walaupun dia bergelimangan harta. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setuju? Apa yang bakal kita bahas selanjutnya? Untuk video berikutnya, kalian bisa kasih ide, saran, usul, komentar, kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa terus save konten positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.